Sebelum Kak Irfan panggilkan pesertanya, Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan para mentornya. Ini mentor ini Arim dan Lukman ini luar biasa. Kan satu mentor tuh dipercayakan 4 peserta ya. Dan Lukman tuh kebetulan laki-laki semua, Arim kebetulan perempuan semua. Makanya sampai Kak Irfan menyebutnya tuh asrama putri dan asrama putra. Yang lainnya sudah berkurang satu demi satu, kalian masih utuh 4. Sampai di babak 14 besar ini. Timnya Arim kemarin di episode Ar-Rahman 1 pulang ya, siapa? Kaisa. Kaisa, jadi tersisa sekarang tinggal 3 putri. Lukman masih utuh Ya. 4. Hari ini Lukman ada berapa orang yang tampil? 2. 2. Tadi siapa? Al-Fatih. Al-Fatih, sekarang 1 lagi. Begitupun Arim. Menurut Arim gimana nih? Lukman masih lengkap nih. Harus pulang sih. Harus pulang kata Arim. Tapi kalau kata Lukman gimana nih? Apakah janjian tim Arim lagi yang pulang? Siapa tahu kan? Karena persaingan ini tidak hanya persaingan positif ya. Tidak hanya di antara peserta, di antara mentor juga seperti itu ya. Laku yang terbaik, boleh tepuk tangan untuk para mentor kita. Selanjutnya kita akan memanggilkan 2 peserta terakhir. 1 tim Lukman, 1 tim Arim. Kita sambut ini dia, Azkia dan Azam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azkia ini dari tim Arim. Usianya 10 tahun, dari Goa, hafalannya 9 juz. Assalamualaikum. Selanjutnya Azam ini tim Lukman, 10 tahun, Depok, 5 juz. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan semangat untuk keduanya. Azkia dan Azam, apakah kalian berdua sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka berdua sudah siap. Kita mulai dengan Azkia. Azkia bisa melihat ke belakang. Ada 1 ayat, tapi tidak lengkap. Lengkapi ayat ini. Yang pertama apa? Zannu Yang kedua, yab'atsa. kita masukkan jawabannya. Apakah benar? Benar. Azkia, bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dari ayat tersebut bacakan ayat sebelumnya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinn ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bacakan ayat setelahnya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Cukup. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Azam. Azam lihat ke belakang. Kita lihat ayatnya. Lengkapi ayat ini. Ada 2 tempat masih kosong. Yang pertama, Syahidan yang kedua, Fir'auna. kita masukkan jawabannya. Apakah benar? Ya, jawaban benar.
Azam, bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Dari ayat tersebut bacakan ayat sebelumnya. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Bacakan ayat setelahnya. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Azkia dan Azam, dua peserta terakhir, sudah menjawab tantangan kita. Kanabila, silakan. Persaingan sangat ketat antara dua mentor ya, dan terasa ke bawah ke adik-adiknya juga ya. Pertama mulai dari Azkia tadi, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha, nunnya tadi naha fawajadnaha ya. Seperti itu baca fawajadnaha. Sama tadi birijalim minal jin, ketika waqaf durasi gunnahnya dilebihin aja sedikit lagi ya. Baik, itu saja buat Azkia. Berikutnya ada buat Azam, harf shin ya. Perlu diperhatikan harf shin ya, jangan sya. Angin huruf shin menyebar ya. Terus ketika membaca yauma tarjuful ardu, dotnya tadi kurang tebal ya. Jadi perlu diperhatikan. Ya, tapi Masya Allah secara umum Kak Irfan untuk peserta Hafiz Indonesia di tantangan ini, khususnya untuk yang tim Ar-Rahim hari ini Masya Allah menjawab semua dengan benar, dengan tepat. Tinggal lagi ya kami aja yang juri bingung. Ya, selamat bingung Dewan Juri. Dari Abi Amir bagaimana Bi? Masya Allah, Azkia, kata yang kamu tebak tadi itu adalah dhannu dan yab'ats. Dhannu itu artinya mengira. Kata adhan itu artinya mengira. Yab'ats artinya membangkitkan sesudah mati. Jadi di sini Allah menggambarkan bahwa siapapun yang hanya mengandalkan akal tanpa panduan wahyu, maka hidupnya hanya mengira-ngira. Nah, kita alhamdulillah karena kita punya iman, kita sudah punya jawaban bahwa masa depan kita semua, masa depan manusia semua di muka bumi ini nanti akan dibangkitkan kembali di alam akhirat. Kemudian Azam, Masya Allah Azam luar biasa penampilannya. Dua kata yang kamu tebak tadi adalah syahidan dan Fir'aun. Nah, di sini Allah menggambarkan bahwa nanti di hari kiamat para nabi dan rasul akan menjadi syahid, akan menjadi saksi bahwa semua ajaran Allah sudah mereka sampaikan. Nah, karena itu Allah tidak pernah membiarkan siapapun di muka bumi ini, paling zalimnya manusia, selevel Fir'aun pun, kata Allah, aku utus nabi-nabi biar nanti di hari kiamat dia tidak punya alasan dengan mengatakan bahwa ya Allah, di dunia aku gak pernah dengar ada rasul. Nah, makanya kata Allah, Fir'aun pun aku kirim rasul supaya nanti di hari kiamat tidak punya alasan. Itu Kak Irfan. Insya Allah. Tapi itu yang tadi yang ngebahas tentang Azkia, bahwa Al-Quran itu isinya lengkap sekali ya. Masa lalu, masa kini, masa depan, dan tidak hanya masa depan dunia, sampai ke akhirat kelak pun. Benar Kak Irfan. Terima kasih Abi Amir Faisal Fat, boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Nah Azkia, Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Azam, kamu sudah bagus tampilnya, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tepuk tangan buat Azkia. Uma, sini gabung bersama saya, bawa mikrofonnya Uma. Azam ini anak keberapa Uma? Berapa bersaudara? 2, berarti punya adik
Umur berapa adiknya? 3 tahun. 3 tahun. Uma tinggal di mana? Saya tinggal di Bogor. Azam sekolah di Depok, asal Bengkulu. Camkoha. Yes. Jadi ini di sini saya tulis Depok itu berarti tempat belajarnya Azam. Iya, karena yang memfasilitasi yang pertama mendaftarkan sekolah. Oh gitu. Jadi mengatasnamakan Depok saja walaupun tinggal di Bogor. Betul. Daerah Bengkulu. Bapaknya Azam? Bengkulu, Bengkulu juga. Asli Bengkulu. asli. Camkoh. Camkoha. Udah kita lihat yuk. Ini dia profil dari Azam Camkoha. Amma yatasaalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Baidillah. Umur saya 9 tahun. Saya sudah menghafal 5 juz Al-Quran. Saya sekolah di SD Integral Hidayatullah Depok. Pelajaran favorit saya adalah matematika. Jika sudah besar nanti, saya ingin menjadi tentara yang hafal Al-Quran. Dulu awal saya pegang azam di kelas 1 SD, kesulitan yang kami rasakan itu ketika teman-teman yang lain setorannya lancar, azam masih beberapa kali kesulitan karena masih beradaptasi yang tadinya belum menguasai materi hingga akhirnya bisa memulai dan mengikuti progres teman-teman yang lainnya. Kalau dulu di sekolah dia itu dibilangnya dewasa, tapi pada saat di rumah sepertinya masih umah, apapun itu umah. Tapi dia nurut, tidak membantah. Tapi untuk berpisah sama dia tuh yang saya berat. Bahkan saat ditanya banyak ustadz-ustazanya yang bilang, Azam nanti mondok di sini, mondok di situ. Jawaban saya pun tetap, saya masih punya waktu 2 tahun lagi kan untuk jawab itu. Ada beberapa nilai yang saya tanamkan di dalam keluarga. Yang pertama, jujur. Allah selalu mengintai kita di mana-mana. Jadi kita tidak bisa lepas dari pandangan Allah. Yang kedua, selalu berbuat baik. Apapun kegiatan kita, perbuatan baik itu paling utama. Selamat berjuang juga untuk Bapak dan Abang. Semoga Allah juga memudahkan jalannya. Allah juga memudahkan prosesnya. Allah kasih petunjuk setiap langkahnya. Sukses, ridho Uma, ke Abang, ke Papa juga akan selalu ada. Wah, ikut bahagia melihat keluarganya, Masya Allah. Sudah ada Azam menghafal Al-Quran, ada anak kecilnya juga. Uma betapa sayang banget kepada Azam. Ini bagaimana Azam awal muasal menghafal Al-Quran, apakah benar katanya gara-gara menyaksikan acara ini? Betul. Kapan itu? Waktu saya kuliah tahun 2012 mungkin ya, 2012 2013. Berarti belum menikah? Belum. Ketika kuliah melihat acara pada saat itu tayangannya itu waktu sahur kalau nggak salah. 2013 itu ditayangkan ulang juga di waktu sahur. Oke, ya. Di waktu sahur. Jadi pada sahur itu saya nonton TV dan mendengar lantunan suci Al-Quran itu saya selalu menangis. Dari anak-anak kecil juga ya? Betul. Terbesit secara tidak langsung saya sepertinya kalau saya punya anak akan punya anak penghafal Quran seperti anak-anak itu. Iya, keinginan saya seperti itu. Sampai akhirnya ada Azam terlihat keinginan atau kemampuan untuk menghafal itu pada saat dia TK, yaitu karena kesibukan kerja, dia belajar ngaji, Iqra, saya dampingi, tapi karena kesibukan terus berhenti, jadi harus diulang lagi gitu, selalu seperti itu, sampai akhirnya dia mulai aktif, dia mulai ada jadwal untuk menghafal itu di kelas 1 SD. Oke. Tadi gurunya mengatakan katanya di awal-awal tuh sempat tidak bisa mengikuti ritme pengajaran. Betul? Betul Kak Irfan. Jadi di kelompoknya Azam kelas 1 itu masih online, COVID juga. Nah kelompoknya dia itu mungkin yang paling tidak ada tabungan setoran, tidak dan ikronya tuh masih terbata-bata. Jadi dalam kelompok Azam dia yang mungkin yang nggak ada tabungan. COVID itu saya juga ngajarnya online.
Jadi saya bisa mengikuti bagaimana gurunya mengajarkan. Dan dia itu selalu, Uma kok aku nggak bisa, kok aku kalah sama teman-temannya gitu. Misalkan teman-temannya kok udah bisa, ya udah Uma bantu. Ya, ya. Ayo Uma bantu gitu, apa yang dikurang. Jadi dia kelas pagi, saya pun ikut di belakang laptopnya untuk mengetahui cara belajarnya seperti apa gitu kan. Sampai akhirnya Azam bisa munakosa di kelas 2. Oke. Selesai Gharib Tajwid. Ya, tapi katanya sempat nggak Azam, nggak Umanya juga sempat putus asa, sempat nangis berduaan, betul? Betul. Azam itu sudah selesai setoran target dari sekolah itu 12 juz di kelas 3. Selalu ada cerita. Selalu ada saja pokoknya yang sampai akhirnya pernah kita tuh lagi setoran, ada saat itu mau juz iya. Saya lupa itu juz yang berapa. Tapi sampai pagi itu kita itu belum bisa, masih ada yang salah. Abang kita nyerah aja gitu. Berduaan tuh. Iya. Terus kayaknya Mama nggak kuat ini gitu kan. Ya, ya. Nangis kita berdua tuh. Nangis. Terus gimana gitu kan. Akhirnya ayahnya yang datang. Kita didudukin berdua. Kalian itu mau bisa atau memang mau belajar gitu kan. Kalau kamu menuntut bisa, kamu nanti kalau nggak bisa kamu kecewa katanya. Nasihat dari ayahnya Azam. Jadi pada saat itu Azamnya dibawa ke kamar untuk dikuatin dulu sama ayahnya. Sampai akhirnya pada waktu itu kan jadwal juz'iyah sudah dijadwalkan jam 2 siang. Akhirnya jam 2 siang itu abang berangkat. Uma dia di waktu juz'iyah di telepon sayanya, Uma Azam akan juz'iyah sekarang kan. Terus saya voice note bahwa abang Uma izinkan dan Uma ridho, dan akhirnya mumtaz. Masya Allah. Jadi kekhawatiran di subuh itu ketika putus asa sampai menangis berduaan tuh ternyata perlu penyemangat dari ayahnya. Istilahnya tuh kita pulang tuh kita nih Ultraman udah habis baterai, ting dong gitu. Akhirnya ada Power Rangers yang datang ngasih baterai. Dan inilah keluarga Qur'an yang ada di depan mata kita. Dan ini tidak mudah, perlu kerja keras, tetesan air mata, keringat, lelah, ngantuk, menahan amarah dan lain-lain. Betul. Ma, sampaikan sesuatu sama anaknya. Pandang anaknya. Abang, terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih untuk tidak menyerah. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Uma. Maaf kalau pada saat Uma mendampingi abang masih banyak sekali kurangnya. Tapi insya Allah Uma akan selalu ada untuk abang, untuk mewujudkan, untuk membantu, untuk mengambil andil walaupun sedikit untuk cita-cita abang. Tetap berbuat baik nak, tetap di jalan Allah, ridho Uma untuk abang selamanya. Terima kasih. Kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia 2025, cinta Al-Quran.